bro. Hey, bro. Ingat tugas lu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada proses pembagian hari ini kita akan mempelajari tentang proses dari pembuatan simplisia daun sirih atau Piperbati L. Nah, daun sirih atau Piperbati L ini merupakan simplisia nabati, yang mana simplisia nabati diperoleh dari sejenis tanaman obat. Nah, contohnya pada simplisia daun sirih yang kita akan buat. Simplisia merupakan bahan obat yang biasa digunakan untuk penambahan atau pembuatan sirup obat. Nah, simplisia itu sendiri belum melalui proses apapun sebagai bahan dasar dari penambahan sediaan obat, terkecuali proses dari pengeringan simplisia yang kita lakukan sekarang. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja dalam proses pembuatan simplisia nabati dari daun sirih atau dengan nama latin Piperbati L. Nah, langkah kerja itu sendiri meliputi yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, kedua adalah sortasi basah, ketiga adalah pencucian, keempat adalah perajangan, kelima adalah pengeringan, keenam adalah sortasi kering, dan terakhir adalah pengemasan dari simplisia daun sirih atau dengan nama lain Piperbati L itu sendiri. Tumbuhan sirih merupakan tumbuhan yang hidup secara merambat. Daun sirih atau Piperbati L memiliki berbagai macam zat, yaitu seperti zat astiri, yang mana dipercaya oleh masyarakat sebagai obat untuk penghilang bau mulut. Langkah pertama dalam pembuatan simplisia daun sirih atau dengan nama latin Piperbati L adalah proses dari pengambilan bahan. Nah, pengambilan bahan itu dilakukan di saat pagi hari, yang mana bertujuan untuk mempertahankan khasiat yang berada di dalam daun sirih tersebut, dan juga syarat dalam pengambilan dari daun sirih tersebut tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, di mana itu akan mempengaruhi proses dari pengeringan. Pada langkah kedua dilakukan sorbansi basah, di mana dilakukannya pemisahan batang dan daun agar memudahkan dalam proses pembuatan simplisia, yang mana simplisia yang digunakan adalah hanya daun sirih atau Piperbati, dan ini adalah contoh dari pemisahannya. Pada langkah ketiga dilakukannya proses pencucian, yang mana bertujuan untuk memisahkan mikroorganisme yang tersisa agar benar-benar bersih dan terhindar dari mikroorganisme bebas atau mikroorganisme luar. Dalam proses pencucian harus diperhatikan secara tepat dan cermat agar mendapatkan hasil yang sesuai. Lalu setelah dicuci dan tiriskan. Langkah selanjutnya adalah langkah perajangan, di mana pada proses perajangan dilakukan pembersihan atau pengelapan daun simplisia agar terhindar dari mikroorganisme yang berada di dalam air. Setelah itu, daun simplisia dikeringkan dengan bantuan dari kipas angin agar air yang tersisa dari sisa pengelapan benar-benar mengering dan terhindar dari mikroorganisme bebas yang berada di dalam air. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang agar simplisia yang kita gunakan benar-benar kering dari air, sehingga dapat dilanjutkan dengan proses penimbangan, yang mana dibungkus dahulu sediaan tersebut yang bertujuan untuk menghindari mikroorganisme yang berada di timbangan. Lalu sediaan yang sudah ditimbang dilakukan pemotongan agar simplisia yang kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, dengan syarat pemotongan yang dilakukan tidak boleh tipis dan tidak boleh tebal. Tujuan dari pemotongan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal adalah untuk mempermudah dalam proses pengeringan. Dan inilah contoh dari simplisia yang sudah dipotong. Selanjutnya langkah kelima adalah proses pengeringan.
Pada proses pengeringan, mula-mula siapkan wadah yang akan dijadikan tempat untuk proses pengeringan. Lalu dialas dengan menggunakan kertas ataupun alat yang berbentuk seperti kertas agar penyerapan airnya terlihat di permukaan kertas tersebut. Setelah itu, taburkan secara merata daun sintesia yang sudah dipotong ke dalam wadah yang akan digunakan untuk menjemur sintesia yang sudah dipotong tadi. Lalu selanjutnya adalah sintesia tersebut ditutup dengan kain hitam. Nah, tujuan dari penutupan kain hitam adalah untuk menghindari sintesia yang dijemur agar terhindar dari mikroorganisme bebas. Proses penjemuran dibantu dengan bantuan matahari. Selanjutnya adalah langkah 6, yaitu substansi kering, di mana dilakukannya evaluasi kekeringan sampel dan mikroorganisme yang berada di dalam sampel sintesia tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari evaluasi sediaan sintesia kering. Nah, tahap terakhir adalah proses dari pengemasan sintesia, yang mana sintesia yang sudah disimpan di dalam kemasan ditimbang dan diberi etiket dengan nama sintesia dari daun tersebut. Sekian penjelasan saya tentang prosedur pembuatan sintesia daun sirih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.